Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Apa yang membuat Kak Seto tetap teguh dengan, kan pasti di tempat asing, nggak kenal siapa-siapa, godaan untuk menjadi tidak benar kan juga banyak ya. Tapi apa yang membuat Kak Seto stick dengan ingin mencapai sesuatu? Iya, ya itu tadi bahwa saya ke sana, ke Jakarta atau pokoknya minggat ini harus sukses. Ingin gitu. membuktikan sesuatu. Iya, saya harus menunjukkan bahwa saya pun mampu gitu. Jadi apapun juga saya harus sukses jadi orang lah gitu. Gitu. Dan waktu itu juga apa ya, idola saya mengiang-iang ya Bung Karno itu dengan berbagai dinamikanya, beliau juga pernah ditahan dan segala macam. Ini mungkin perjalanan panjang yang harus saya lalui gitu. Ya. Ada tahapan yang harus seperti itu ya, Iya, harus flight gitu ya. Betul gitu. Jadi ya udah apapun juga yang tangguh lah gitu. Apalagi saya sudah menemukan prinsip gembira tadi ya gitu. Jadi intinya juga emosi harus cerdas, emosi jadi ya jangan cengeng, jangan kemudian ragu-ragu gitu. Harus udah tegas ini, apapun juga saya harus jadi ini gitu. Nah memang setelah itu pernah berapa kali ditawarin jadi menteri segala macam. Saya ingat nasihat Pak Kasur, saya bilang maaf biarlah saya tetap jadi istilahnya tukang momong anak-anak Indonesia. Gitu. Kapan waktu itu ditawarin jadi menteri? Ketika Presiden Soeharto? Ya zaman beliau pernah, kemudian ya beberapa yang lain ya, tapi saya nggak ingin inilah. Iya, tapi Kak Seto teguh dengan keinginan untuk menjaga dan merawat dan mendidik anak-anak itu ya? Iya, betul. Jadi pokoknya apapun juga saya, dan saya anak-anak semua anak ya. Saya tidak memulai segala. Pernah saya juga waktu itu kasus sempat ramai, saya juga dihujat banyak orang. Waktu saya mendengar peristiwa yang di kilometer 50 kasusnya Habib Rizik itu ya. Nah, saya hanya mendengar bahwa itu ada anak yang kemudian terguncang. Nah, saya spontan saja gitu. Saya langsung waktu itu juga sendirian, mungkin ditemenin oleh menantu saya ya, itu udah masuk kandang macan istilahnya. Udah saya orang-orang ya mungkin lihat saya ya udah saya assalamualaikum masuk ke sana. Saya hanya mau lihat anak yang katanya waktu dia ikut peristiwa itu gitu. Nah saya sengaja nggak memberikan tahu media itu, tapi rupanya di sana keluarga di sana ada media yang mewawancarai saya kan ya. Saya bilang apa aja. Pokoknya saya anak-anak, mau anak teroris, mau anak apa, saya hanya lihat anak. Jadi jangan dikaitkan dengan orang tuanya. Gitu. Karena saya konsisten pada perlindungan anak. Saya hanya ingin tahu anak ini betul nggak trauma apa segala macam gitu. Setelah ternyata nggak ada apa-apa ya sudah. Nah rupanya oleh media di situ terekspos gitu. Wah udah ramai. Salah tangkap dan dibuat beda. Iya. Gitu. Ya waktu itu ada Jokower atau apa gitu. Padahal saat itu saya juga dekat dengan Bapak Presiden ya dengan 7 presiden cukup dekat lah. Semuanya manggil gitu, Kak kecuali Pak Karno ya. Iya. Gitu. Jadi tapi ya udah bilang segala macam ya udah saya bilang karena belum tahu. Bahkan teman-teman kampus, teman-teman organisasi bilang wah kamu tuh gini. Ya udah karena belum tahu aja. Jadi pelan-pelan gue juga akan terungkap kebenarannya ya. Jadi itu aja bahwa saya intinya amanat Pak Kasur tanggal 23 September tahun 70 itu saya ingat. Pokoknya tolong lanjutkan perjuangan saya untuk melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Dan untuk menjaga komitmen teguh merawat anak-anak di tengah godaan untuk ditawarin posisi-posisi itu yang membuat Kak Seto nggak bergeming apa atau yang membuat Kak Seto teguh di situ? Iya, saya kan sesuatu juga ibaratnya mengalir ke tempat yang lebih rendah kalau air kan. Ya. Nah kita ke tempat sesuatu yang menyenangkan kan, yang membuat saya juga bahagia. Ya, dengan dunia anak ini tuh bahagia sekali gitu. Dengan dunia anak-anak itu saya merasa ya tidak punya musuh, merasa
apa ya, berguru terus dengan anak-anak yang tidak punya dendam, tidak punya apa ya, sakit hati dan sebagainya. Anak saya dimarahin gini gitu, bentar lagi itu, ayah udah baik, seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi itu yang membuat saya kuat, sehingga ya udah biarlah saya di dunia ini gitu. Dan ya mungkin kalau sering ditanya apa resepnya, kok ya dibilang katanya awet muda ini, ya karena saya apa ya, menikmati seperti anak-anak gitu. Jadi ya nggak ada sakit hati, nggak ada dendam. Ya pernah saya dimaki, di apa, ya udahlah, Tuhan yang akan menentukan semuanya. Udah. Intinya itu aja. Jadi justru dengan anak-anak kasih tahu, berguru dan mendapatkan value-value yang membuat hidup lebih lebih baik ya, atau lebih tentram, betul, ya, atau betul, lebih meaningful ya kalau dalam konteks memaknai dibanding tawaran itu. Iya. Okay. Betul. Sebenarnya biarlah saya menikmati dunia anak-anak yang sangat indah ini, dan saya selalu, makanya apa ya, saya minta anak saya yang sudah menikah, yuk tinggal sama-sama di sini aja deh gitu, karena ada beberapa rumah gitu yang dalam satu kompleks ini. Ya udah, setiap saat saya kangen cucu, ya udah, ya saya bisa menggendong, memeluk, ya segala macam gitu. Jadi ini sumber kekuatan buat saya, sumber kedamaian dan sumber kesehatan jiwa saya juga gitu. Oh iya, kesehatan jiwa kan sekarang jadi isu yang sangat concern, yang sangat apa ya, banyak dipercakapkan orang. Betul. Dan lewat anak-anak biasanya kita dapat energi, dapat penyembuhan gitu ya. Betul. Gitu. Dan saya juga bersahabat dengan cucu saya. Kadang-kadang apa ya, mereka juga ikut lari-lari, ikut nyanyi, kadang-kadang belajar main musik. Kalau bertemu dengan anak kan itu kan ada momen-momen yang menyebalkan juga ya, Kak Seto, atau kita ngerasa gondok atau jengkel gitu ya. Kak Seto menghadapi itu enggak, atau kalau menghadapi gimana caranya? Nah, saya kok belum pernah ya. Artinya ya itu, karena saya sudah menemukan kekuatan dari anak, jadi jangan sampai saya emosi menghadapi anak gitu. Ya, berapa kali misalnya saya ada anak kecil nyanyi gitu, pernah suatu saat ya, udah kira-kira 25 tahun yang lalu, saya ingat itu. Anak saya jongkok di sebelahnya, nyanyi apa gitu. Terus dia bingung, diketahui teman-temannya, dia marah, saya ditempeleng, kacamata saya jatuh, pecah gitu. Ya udah, gurunya juga nggak apa-apa, Bu, namanya juga anak-anak kok. Oke sayang, yuk kesana, nggak apa-apa kok. Udah, jadi berapa peristiwa juga begitu. Pernah juga ada di tempat anak berkebutuhan khusus juga begitu. Itu juga pernah juga saya diludahin gitu. Anak yang perilakunya ya. Iya, pokoknya nggak dapat hadiah atau apa. Saya ingat pernah kok itu muncul di Instagram juga ya. Terus, aduh saya malu, dulu saya pernah ngeludahin Kak Seto, saya gitu. Tapi itu artinya buat saya anak-anak itu suatu sumber kekuatan, sehingga saya harus tetap hormati. Gitu. Meskipun dia kadang-kadang terasa menyakiti atau membuat kita nggak nyaman. Saya nggak pernah terluka untuk menghadapi anak. Nggak pernah marah, bentak, segala macam tuh. Mungkin nggak pernah ya. Saya pernah sekali justru dengan anak saya waktu itu. Anak sendiri, anak laki-laki. Waktu saya capek gitu, terus ayah capek tahu nggak gitu. Hanya begitu aja, karena saya biasa sabar. Terus dia diem gitu, terus menyendiri gitu. Terus berapa saat, terus begitu saya sadar, loh kenapa saya marah ya? Enggak. Begitu saya dekati, terus udah saya peluk, ayah minta maaf ya. Tiba-tiba dia dengan air mata yang basah, enggak, ayah enggak salah, aku yang salah, aku yang minta maaf. Akhirnya kamu berpelukan gitu. Itu malah momen bonding yang kuat ya. Betul. Itu anak saya lagi-lagi yang sampai sekarang sangat penuh persahabatan dengan saya, ya, sangat dekat dengan saya gitu. Hingga waktu juga pernah kan saya diberitakan terdeteksi kanker prostat waktu itu ya. Padahal sebenarnya ternyata waktu itu hanya diduga, tapi setelah diperiksa, di biopsi ternyata enggak gitu. Itu saya sangat terpukul sekali, dan ayo tolong ya jaga kesehatan ya gitu. Lalu juga waktu itu kira-kira tahun 2014 itu ya 8 tahun yang lalu ya. Waktu anak saya masih studi di yang kedua itu di Australia waktu itu,
dia ayah dengar mau ini ya didukung jadi guru besar ya gitu. Ya ini lagi nunggu ini udah diusulkan gitu. Pokoknya kasih tahu aku harus pulang. Jadi dia mau menghadiri itu gitu. Itu emotion touch-nya kuat banget ya. Iya, sangat dekat sekali gitu. Jadi itu aja yang saya ingat pernah marah kepada anak Iya. Kalau pesan dari Pak Kasur tadi kan clear ya buat Kak Seto dan itu kayak jadi pegangan ya untuk kemudian menekuni jalan ini gitu ya, jalan yang mendampingi anak-anak itu. Yeah. Selain itu yang menguatkan untuk Kak Seto tetap di sini siapa? Nah, kemudian juga saya ingat pada waktu saya lulus sarjana tahun 81 itu, saya sempat ditawarin di suatu perusahaan besar lah gitu. Nah, kemudian saya tanya kepada dekan saya, Ibu Profesor Saparina Sadli. Yeah. Sampai sekarang masih ada. Beliau bahkan ya cukup dekat lah gitu. Kadang-kadang ya toh kapan ini waktu guru besar juga memberikan selamat juga gitu. Saya tanya, Ibu, saya ditawarin ke beberapa perusahaan besar. Menurut Ibu, saya harus apa? Lalu beliau bilang, Seto, kamu sudah mapan di dunia anak-anak. Udah, nggak usah, tetaplah di dunia anak-anak. Terus berkarya di dunia anak-anak. Jadi itu beliau yang ya ketiga ya, setelah Pak Kasur, kemudian Pak Edinal Prayana, itu Profesor Sadli itu. Beliau yang bilang, aduh, saya bilang, oke, baik, terima kasih. Udah, akhirnya ya sudah. Saya terus di dunia anak-anak sampai sekarang, dan itu kayak jadi memberi energi yang terus-menerus tadi tuh ya. Jadi guru juga anak-anak itu ya. Iya, betul. Kalau dalam posisi Kak Seto sekarang kan masih dikenal sebagai Kak ya, padahal sebenarnya Kek ya. Kek. Nah, itu ada perasaan gimana? Iya, saya beberapa kali juga saya tanya kepada anak saya, boleh nggak nanti pas umur 70 tahun kemarin itu langsung ayah umumkan panggilnya jangan Kak Seto tapi Kek Seto gitu. Terus dia mungkin tanya berapa teman gitu, udah nggak usah, biar tetap aja Kak. Kak itu kan diberi singkatan Kak, tambahin Eka jadi kakek, jadi kuda gitu. Tambahin Aka jadi kakak. Iya betul. Tetap aja. Jadi udah tetap aja gitu, karena ya dulu almarhum mertua saya juga manggilnya juga Kak juga. Oh iya. Iya, bahkan ya artinya kakaknya istri saya, kakak ipar saya juga panggilnya juga Kak juga. Jadi ya udah nempel aja seperti Pak Kasur kan. Pak Kasur dan Kak Sur kan dulu ya, namanya Suryono kan. Jadi Kak Sur. Akhirnya kalau udah besar ya udah Pak Kasur akhirnya gitu. Kalau saya Pak Kaset. Generasi yang baru nggak ada tahu tuh kaset itu apa tuh. Tapi kalau kakek jadi Pak Keset ya. Satunya kasur, satunya keset. Dalam perjalanan Kak Seto yang memanggil bukan Kak selain Bung Karno siapa? Orang tua pasti. Oh iya, iya orang tua ya sama teman-teman. Teman-teman yang tong tadi ya. Iya. Ya beberapa teman kampus ya udah panggil Seto aja. Kadang-kadang sudah besar ya masih manggil yang pelayan panggil nama, tapi saya bilang Kak Seto. Akhirnya saya nggak enak ya, semua saya panggil Kak semua. Gitu. Jadi posisi ini yang sekarang menjadi kekuatan, dan menurut Kak Seto ini kayak ya sudah, ini dunia yang kayak apa ya, terberi untuk ditekuni di sini ya, di anak-anak ini ya. Iya. Akhirnya seperti ya dalam perjalanan yang cukup panjang, saya menemukan dunia pengabdian saya. Gitu. Jadi anak-anak ini. Ya, jadi ya sudah, inilah pengabdian saya, dan saya juga mencoba untuk mengkampanyekan tokoh-tokoh muda di bidang perlindungan dan pendidikan anak-anak ini gitu. Supaya ada regenerasi juga kan ya. Iya, supaya generasi muda. Sebenarnya dulu juga banyak ada Kak Kusumo yang dulu kan dongeng, Kak Nunu juga itu kak yang lain juga ya. Gitu. Tapi kayaknya kalah Awu sama Kak Seto ini. Ya mungkin diperlukan konsistensi ya di situ ya. Ya adalah lebih fokus lah di situ, karena
apa-apa di mana-mana kan juga selalu ada anjuran kalau ada apa-apa fokus di satu titik. Karena kita kan kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Kalau harus nyambi-nyambi ke sana juga susah. Bisnis aja kalau bisa juga fokus di satu bidang usaha gitu. Ya. Seperti Kompas kan bidang pemberitaan media. Media ya. Kita banyak sekali cerita tentang Kak Seto sih dari zaman tahun 70-an dan 80-an kan memang kita hidup sebagai media. Betul. Dulu saya termasuk apa beberapa menulis juga di Harian Kompas ya. Tapi mungkin nanti bisa lihat di sana koleksi dari tulisan-tulisan tapi di media-media yang lain ya. Gitu. Kalau di Kompas masih bisa dicari sih Kak Seto. Karena kita punya fisiknya dan digitalnya untuk gitu ya. bisa dilihat tanggal berapa, tahun berapa. Ke Palmerah ya nanti. Boleh nanti saya cari ke sana. Ya, waktu muda apakah poninya sama atau sekarang kok poninya makin panjang Kak Seto? Ya ini aja kadang-kadang nggak sempat potong rambut ya. Kebetulan yang paling cocok memotong rambut saya ini itu sudah kira-kira ya 17 tahun yang lalu ya. Nah sekarang sejak setahun atau 2 tahun yang lalu pindah ke Bali. Jadi untuk potong rambut harus atau beliau yang ke sini atau saya yang ke sana gitu. Jadi makanya udah gondrong gini ya udah nanti kalau hanya sedikit-sedikit mau potong sendiri atau mungkin siapa ada teman yang di sini yang bisa potong juga gitu. Tapi malah makin mirip kayak The Beatles sih. Beatles awal-awal tahun 60-an. Iya, makanya kadang-kadang saya juga itu salah satu koleksinya patungnya. Bukan patung Beatles ya, tapi ada di atas ada patung The Beatles itu. Ya karena saya suka sih lagu-lagunya ya. Kalau dari semua personilnya Kak Seto personifikasinya ke yang mana? Ke John Lennon kah, ke Ringo kah, ke Paul McCartney? Saya John Lennon. Oh, John Lennon. Ya, paling John Lennon ya. Kalau nggak salah kacamata juga kan? Oh iya, cuman nggak bulat aja deh. Iya. Dulu saya pernah beli kacamata bulat. Jadi saya gitu terus bergaya pengen buat gitar. Wah, salah. Yang Hey Jude. Kenapa John Lennon? Ada sesuatu yang sama jiwanya kan? Karena mungkin wajahnya segala macam lebih cocok aja, lebih sreg ke John Lennon gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.